Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. The Fast and the Furious Tokyo Drift yang rilis pada tahun 2006 merupakan sequel dari waralaba film The Fast and the Furious tahun 2001. Dari urutan rilis, Tokyo Drift adalah film panjang ketiga. Namun dari sisi alur cerita, bersetting setelah Fast and Furious 6 tahun 2013. Seri film ini menempatkan sejumlah aktor baru potensial yang namanya makin eksis usai beraksi di film ini. Setelah 15 tahun berlalu, yuk simak kabar para pemerannya pada edisi transformasi 7 pemeran film Tokyo Drift. Tapi sebelum terus menyimak, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar info kalian selalu baru setiap hari. Lucas Black. Debut sejak remaja di tahun 1994, pemeran Sean Boswell ini dikenal ketika mendukung serial TV American Gothic pada tahun 1995, film Sing Blade pada tahun 1996, dan Flash pada tahun 1997. Tapi namanya paling dikenal sejak menjadi karakter utama Tokyo Drift. Setelah Tokyo Drift, Lucas kembali bermain dalam film-film kelas A seperti Get Low pada tahun 2009 dan 7 Days in Utopia pada tahun 2011. Kemudian namanya paling populer setelah membintangi serial hukum dan kriminal NCIS New Orleans pada tahun 2014. Lucas baru muncul lagi dalam seri Furious 7 pada tahun 2015 dan seri terbaru F9 pada tahun 2021. Lucas kini berusia 38 tahun. Ia telah menikah pada tahun 2010 dan telah memiliki 3 anak. Jika dulu ia terlihat cute dan berisi, kini ia terlihat brewokan dan agak kurusan. Sekarang ia sibuk menjadi YouTuber dengan konten mancing mania dan petualangan di alam liar. Bow Wow. Sebelum menjadi aktor, Bow Wow yang memerankan karakter Twinkie lebih dulu dikenal sebagai rapper sejak usia 13 tahun dan merilis sejumlah album. Ia mulanya menjadi cameo dalam film All About the Benjamins pada tahun 2002, kemudian menjadi pemeran utama dalam film komedi sport Like Mike di tahun yang sama. Namanya kian populer setelah mendukung Tokyo Drift. Di usianya yang ke-34, Bow Wow terus aktif sebagai aktor film dan televisi hingga kini. Ia juga akhirnya muncul dalam seri Fast and Furious terbaru F9. Jika dulu ia tampil culun dan kurus dengan kupluknya, pada penampilan terbarunya di F9 ia masih cenderung memiliki gaya yang sama, namun sedikit lebih berisi. Sung Kang. Aktor Amerika keturunan Korea ini debut sejak tahun 2000 dan mulai mendapat peran penting lewat film Better Luck Tomorrow pada tahun 2002. Uniknya ia memerankan karakter Hanlu, nama yang juga disematkan padanya pada film Tokyo Drift. Sejak saat itu ia mendapat slot dalam sejumlah film, misalnya War pada tahun 2007 dan Bullet to the Head pada tahun 2012. Tapi namanya populer setelah balapan lagi dalam waralaba Fast and Furious 4, Fast 5, Fast and Furious 6, Furious 7, dan yang terbaru adalah F9. Tak hanya film, ia juga laris manis bermain dalam serial TV sejak tahun 1999. Ia paling sukses saat membintangi serial Power pada tahun 2017 sampai 2020. Kini ia telah berusia 49 tahun. Rasanya penampilannya tak berubah sejak dulu, terutama tampilan rambut serta pembawaannya yang karismatik. Brian T.
Aktor keturunan Jepang yang berkarir di Amerika ini mendapat peran kecil dalam film terkenal Pearl Harbor pada tahun 2001. Kemudian ia terus mendapat peran kecil sebelum akhirnya memerankan karakter antagonis Drift King di Tokyo Drift. Setelah itu ia terus berpartisipasi dalam sejumlah film, misalnya Wolverine pada tahun 2013, Jurassic World pada tahun 2015, hingga Teenage Mutant Ninja Turtles pada tahun 2016. Ia juga berakting dalam banyak serial TV termasuk serial web Mortal Kombat. Bryan kini berusia 44 tahun. Ia telah menikah dan memiliki seorang anak. Jika dulu ia tampil dengan rambut berjambul, kini ia tampil lebih klimis dengan rambut yang dirapikan ke belakang. Leonardo Nem memerankan karakter Morimoto. Leonardo Nem adalah aktor Australia kelahiran Argentina yang debut film sejak tahun 2002. Namanya mulai diperhitungkan sejak mendukung film The Perfect Score pada tahun 2004. Setelah makin populer lewat Tokyo Drift, ia terlibat pada sejumlah karya termasuk film populernya The Sisterhood of the Traveling Pants 2. Ia juga muncul dalam MV Wasted on Me, karya Steve Aoki dan boy group BTS. Ia terus mendukung film dan serial TV Hollywood hingga sekarang termasuk serial populer Westworld. Pada usianya yang ke-41, Nem tak lagi berambut pirang seperti di Tokyo Drift, namun berambut hitam dan selalu tampil klimis. Ia juga telah memiliki pasangan, seorang pria juga, dan mengasuh sepasang anak kembar. Nathalie Kelly. Tokyo Drift adalah debut film yang sukses mempopulerkan aktris asal Australia ini. Ia kemudian mendukung film Loaded pada tahun 2008 dan membintangi Urban Explorer pada tahun 2011. Ia lebih banyak mengambil peran dalam serial TV hingga sekarang dan paling dikenal lewat Vampire Diaries pada tahun 2016 dan The Baker and the Beauty pada tahun 2020. Jika kamu ingat, ia juga menjadi model MV Bruno Mars Just the Way You Are. Ia sempat menikah namun kini menyandang status janda. Di usianya yang ke-36, ia terlihat makin bersinar dan mempesona. Vin Diesel. Vin Diesel yang memerankan karakter Dominic Toretto adalah pemeran utama untuk nyaris seluruh seri waralaba Fast and Furious. Ia mulai debut sejak tahun 1990 dan menyita perhatian publik saat mendukung film Saving Private Ryan pada tahun 1998. Popularitasnya pun makin meroket setelah bermain dalam The Fast and the Furious pada tahun 2001, menyusul 8 film waralaba lainnya. Vin juga dikenal karena aksinya dalam film Triple X pada tahun 2002 dan The Chronicles of Riddick pada tahun 2004. Selain itu, ia juga mengisi suara karakter Groot dalam seri waralaba Marvel Cinematic Universe. Jika di seri film lain Dom menjadi karakter utama, namun dalam film Tokyo Drift ia hanya tampil sebentar. Vin yang sudah berusia 54 tahun masih konsisten dengan rambut plontosnya. Namanya masih terus bersinar dan masih punya sejumlah proyek film mendatang seperti Avatar 2 dan Avatar 3. Tokyo Drift termasuk seri film The Fast and the Furious dengan pendapatan terendah, yakni sekitar 1,4 triliun untuk inflasi tahun 2006. Ketidakhadiran pemeran utama Paul Walker dan Vin Diesel jadi pemicu rendahnya pendapatan film ini. Tapi yang pasti lagu temanya yang dibawakan oleh Teriyaki Boys adalah salah satu soundtrack terbaik terutama bagi publik tanah air karena komposisi musiknya bernuansa alat musik gamelan. Well, terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai tuntas. Saatnya nih buat menekan tombol like dan share, serta tuliskan apakah ini salah satu film favorit kamu. Terima kasih, dan sampai ketemu besok.